Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Zafran. Baik. Siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa? Masuk semua. Baik. Minggu lalu kita membahas mengenai keberagaman. Masih ingat apa itu keberagaman? Ayo. Siapa yang mau jawab? Amel. Apa Mel? Keberagaman itu? Ya, benar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ayo, ada yang tahu? Tasya, apa kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Benar. Ya. Bahwa kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti sebagai sumber hukum dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut memiliki hakikat dan kedudukan, di mana kedudukan tersebut bersifat tetap dan tidak dapat berubah bagi negara yang sudah dibentuk. Menurut teori hukum, yang meletakkan dasar negara adalah PPKI. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Sekarang saya tanya, ada berapa alinea yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada berapa alinea? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar, ada 4. Ada 4 alinea. Ada yang tahu? Alinea kedua dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea kedua, ada yang bisa jawab? Alinea kedua berbunyi apa? Gimana? Ya, alinea kedua dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya, ada yang tahu isi alinea ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang tahu? Niko, apa isi dari alinea ketiga? Masih kurang.
Salah. Ayo, ada yang mau menambahi? Amel, mau menambahi? Ayo, siapa? Ya, benar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Ada yang tahu perbedaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen? Ada yang tahu? Vito, apa? Perbedaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen, yaitu yang sebelum diamandemen itu terdapat pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan setelah diamandemen hanya terdapat pembukaan dan pasal-pasal. Mengerti? Baik. Tadi kita sudah membahas mengenai alinea-alinea yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita membahas mengenai makna yang terdapat dalam alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari sini ada yang tahu makna dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ada yang tahu? Alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Itu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama. Selanjutnya, alinea kedua. Ada yang tahu makna alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, siapa? Ada yang mau menjawab? Nah, bahwa makna yang terdapat dalam alinea kedua yaitu menunjukkan ketepatan dan dalam ketajaman penilaian bangsa Indonesia, seperti bahwa perjuangan bangsa Indonesia tersebut sudah mencapai tingkat yang sudah diinginkan. Yang kedua, bahwa kejadian tersebut, momentum tersebut yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari sini sudah paham? Sudah? Baik, kita lanjutkan pada alinea ketiga. Siapa yang tahu yang terdapat dalam alinea ketiga, makna dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ada yang tahu? Niko, apa?
Siapa? Putri? Apa? Baik. Yang terdapat dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memuat bahwa kemerdekaan tersebut itu didorong dan dimotivasi oleh bidang spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal tersebut merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga tersebut, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Allah yang Maha Kuasa tersebut, bangsa Indonesia tidak mungkin bisa seperti ini. Itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan pada alinea keempat. Pada alinea keempat, ada yang tahu alinea keempat apa saja maknanya? Langsung saja. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip bahwa yang pertama, prinsipnya adalah tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakan undang-undang dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negaranya yaitu Pancasila. Dari sini sudah paham? Baik. Kalau gitu materinya saya dilanjutkan minggu depan karena waktunya sudah habis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.